Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Malam itu di pos ronda desa Ronokele, rintik hujan turun pelan-pelan, menyentuh genteng dengan suara lembut seperti bisikan. Udara dingin merayap pelan ke pori-pori, memaksa siapapun yang berjaga malam itu untuk merapatkan jaket atau menghangatkan tangan di dekat cangkir kopi panas. Pos ronda sederhana itu berdiri di dekat pertigaan jalan desa, beratapkan seng dan berdinding kayu setengah lapuk, tempat biasa warga berkumpul, entah untuk giliran jaga malam atau sekadar ngobrol. Di dalam pos, 3 lelaki paruh baya duduk mengelilingi papan karambol tua. Eko, yang paling muda di antara mereka, sibuk menyusun bidak sambil sesekali menyeruput kopi. Ia pegawai kecamatan yang pulang ke desa tiap akhir pekan. Darto, pensiunan guru SD, duduk bersila dengan gaya tenang, memperhatikan papan seperti sedang membaca peta strategi perang. Sedangkan Pujo, yang usianya paling tua, dikenal sebagai mantan mandor proyek jalan desa, keras, tapi humoris. Malam itu tenang, terlalu tenang. Angin membawa suara jangkrik dari arah sawah, sesekali diselingi gemerisik daun pisang yang basah. Tak ada suara motor lewat, tak ada anjing menggonggong. Hanya suara bidak karambol yang terpental dan tawa kecil yang mengiringinya. Lalu datang Wawan, anak muda kurus berkacamata yang bekerja di warung milik ibunya. Ia datang dengan jaket basah dan senyum lebar, membawa plastik berisi mendoan hangat yang baru diangkat dari penggorengan. Tambah logistik ronda, nih, katanya sambil meletakkan bungkusan di tengah meja. Aroma mendoan hangat dengan ketupat langsung menyatu dengan uap kopi dan udara lembab. Sekilas, malam itu seperti malam biasa di Ronokele. Sambil terus bermain karambol, keempatnya kini duduk lebih santai, bergantian memungut mendoan hangat yang sudah mulai agak lembek karena uap plastik. Di sisi meja, ada piring kecil berisi ketupat yang tadi dibawakan Darto dari rumahnya, sisa hajatan cucu tetangga. "Kamu bawa mendoan dari warung Buminah, Wan?" tanya Eko, sambil menyuap ketupat dengan potongan mendoan. Wawan mengangguk. "Iya, tadi habis bantu-bantu ngangkat galon. Pas mau pulang, sekalian bungkusin." Si Buminah tadi sibuk banget. Katanya warungnya rame karena orang-orang lagi gosip soal Bu Nuni. Mendengar nama itu, Darto langsung bersiul kecil. "Wah, si Nuni. Yang dulu suka nyanyi di panggung hajatan itu, ya?" "Iya, itu," kata Wawan, menurunkan suara sedikit. "Katanya mau dinikahin sama juragan tahu dari desa Klayar. Yang janda satu itu, sekarang makin kinclong. Tiap sore keluar rumah pakai daster warna-warni, rambut dilurusin, kadang nyemprot parfum dari jauh aja udah kecium." Eko tertawa kecil, "Halah, Wan, kamu kok detail banget. Serius amat ngamatinnya." "Tapi bener loh, Mas," sambung Wawan. Orang-orang mulai aneh. Ada yang bilang si juragan tahu itu punya bini 3 loh. Pujo yang dari tadi diam sambil menggigit ketupat, tiba-tiba bersuara. Nadanya pelan, tapi tajam, seolah menyentuh sesuatu dari masa lalu. "Nunik itu dulu bukan cuma penyanyi," katanya lirih. "Dulu, waktu dia masih muda, dia juga sering ikut ke kota sama grup campur sari keliling. Tapi balik-balik, suaminya mendadak meninggal. Katanya karena kecelakaan. Tapi, mayatnya ditemukan kaku di sumur belakang rumah. Gak ada luka, gak ada tanda-tanda tenggelam. Tapi matanya ngelotot kayak ngeliat sesuatu. Katanya si buat tumbal si Nuni." Wawan menelan ludah, mendadak suasana terasa berbeda. Bahkan suara jangkrik seakan meredup.
Pujo melanjutkan, orang tua dulu pernah bilang, kalau rumah yang dihuni Bu Nunik sekarang, itu tanahnya aneh. Waktu zaman Belanda, katanya ada sumur tua di sana yang gak pernah bisa ditutup. Waktu rumah itu dibangun, sumurnya ditimbun batu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara air masih kedengeran dari bawah lantai. Darto mengerutkan kening. Sumur tua? Tapi waktu itu, rumahnya udah direnovasi total, kan? Pujo menatap Karambol yang kini sunyi, seperti enggan menatap wajah teman-temannya. Batu bisa nutup lubang, tapi gak bisa nutup apa yang ada di dalamnya. Mereka terdiam. Di luar, rintik hujan masih turun. Pujo tahu cerita mendetail tentang Nunik itu dari temannya. Temannya itu adalah pernah satu grup musik dengan Nunik saat dia masih manggung bareng. Lalu Puja melanjutkan ceritanya. Pujo masih menatap papan Karambol yang kini sunyi, seolah bidak-bidak itu menyimpan cerita mereka sendiri. Di luar, rintik hujan berubah menjadi gerimis yang lebih rapat, mengetuk genteng pos ronda dengan irama yang tak beraturan. Wawan mencondongkan tubuhnya, sementara Darto dan Eko mulai memandang Pujo dengan serius. Mereka tahu, kalau Pujo sudah mulai bercerita dengan nada seperti itu, artinya ada sesuatu yang tak sekedar gosip warung kopi. Dulu, sebelum suaminya meninggal, kata Pujo pelan, Nunik itu sering pergi ke rumah Mbah Surip di pinggir hutan bambu. Dulu tempat itu dianggap wingit. Tapi penyanyi dangdut keliling yang butuh pendongkrak karir, banyak yang kesana diam-diam. Wawan mengernyit. Mbah Surip yang itu? Yang rumahnya cuma pakai dinding anyaman bambu, dan pintunya selalu tertutup. Pujo mengangguk pelan. Itu. Mbah Surip gak pernah keluar rumah waktu siang. Tapi malam Jumat Kliwon, banyak yang datang. Kebanyakan perempuan. Termasuk Nunik dan sahabatnya, Weni. Mereka berdua sama-sama penyanyi. Biasa tampil berdua di panggung kecil. Suaranya merdu, tapi katanya mereka pengen lebih dari sekadar tepuk tangan. Eko menyela, setengah tak percaya. Maksudnya, mereka minta pesugihan. Pujo menggeleng pelan. Bukan pesugihan, tapi minta susuk pengasih. Biar yang nonton jadi tergila-gila. Biar yang punya hajat selalu minta mereka tampil. Dan, ya, biar banyak hadiah dari para penonton laki-laki. Darto mencibir pelan. Itu MAH udah sering kejadian di mana-mana. Tapi yang ini beda, tuh, ucap Pujo, suaranya turun 1 oktav. Susuk dari Mbah Surip bukan susuk biasa. Katanya, Mbah Surip bisa masukkan susuk yang gak perlu ditanam secara fisik. Cuma lewat mantra dan air putih. Tapi syaratnya, tiap malam Jumat Kliwon, mereka harus bawa sesajen. Bukan buat Mbah Surip, tapi buat penunggu di sumur tua belakang rumah itu. Suasana di pos ronda mendadak terasa lebih sempit. Angin menyusup dari celah dinding, membawa bau tanah basah bercampur daun kering. Pujo melanjutkan, waktu itu, Nunik dan Weni sempat dapat banyak job. Tiba-tiba namanya naik. Dipanggil kemana-mana. Tapi sejak malam Jumat Kliwon ketiga, Weni gak pernah terlihat lagi. Katanya pindah kota. Tapi ada yang bilang, malam itu dia gak pulang dari rumah Mbah Surip. Wawan menelan ludah, kini wajahnya tak seceria tadi. Terus, kenapa gak ada yang cari Weni? Dicari, Wan. Tapi Mbah Surip bilang Weni sudah pulang duluan. Polisi gak bisa masuk ke rumahnya tanpa alasan. Dan Nunik bilang gak tahu apa-apa. Katanya mereka memang sempat bertengkar malam itu. Pujo menatap langit-langit pos ronda sejenak, lalu berkata pelan, tapi yang aneh, sejak itu, suara Nunik berubah. Lebih merdu, tapi juga dingin. Dan setiap malam Jumat Kliwon,
beberapa orang yang lewat rumahnya bilang mereka dengar dua suara perempuan nyanyi dari dalam rumah. Suasana menjadi beku. Wawan tak berani menatap siapapun. Eko melirik keluar, memastikan tak ada bayangan yang tiba-tiba lewat. Darto memutar cangkir kopinya pelan-pelan, entah karena gugup atau sekadar butuh suara pengalih. Pujo menarik napas panjang, lalu meneguk kopi yang sudah tak lagi panas. Ia menatap keluar pos ronda sejenak, seolah memastikan tak ada yang menguping cerita yang hendak ia lanjutkan. Setelah Weni hilang, Nunik makin dikenal. Gak cuma di desa, tapi sampai ke kecamatan lain. Tapi tiap dia nyanyi, orang bilang suaranya kayak dua orang. Ada suara halus yang ikut mengalun di belakangnya, seperti bayangan. Bukan suara backing vokal, tapi lebih kayak suara yang muncul dari dalam dada orang yang udah gak ada napasnya. Wawan makin mendekatkan tubuhnya ke arah meja, matanya membesar. Sejak itu juga, lanjut Pujo, kalau Nunik manggung, sering ada kejadian aneh. Ada penonton kesurupan, tiba-tiba nangis-nangis sambil teriak minta ampun. Ada yang bilang ngeliat Weni berdiri di belakang panggung. Tapi yang paling serem, waktu dia nyanyi di hajatan malam Jumat Kliwon 2 tahun lalu. Gamelan yang dipasang buat hiburan tiba-tiba bunyi sendiri. Padahal semua penabuhnya lagi makan di dapur. Wawan menelan ludah. Darto merapatkan jaketnya. Tapi Eko malah tertawa kecil. Aduh, Pak Pujo. Cerita jenenge horor kok isinya kayak sinetron malam Jumat. Gamelan bunyi sendiri? Embok ya gamelannya dicek, siapa tahu ada timer digital. Pujo melirik Eko, separuh jengkel, separuh pasrah. Ko, kamu tuh dari tadi skeptis terus. Ini bukan cerita buat nakut-nakutin. Aku lihat sendiri gamelannya. Zaman dulu mana ada gamelan pakai remote. Dan aku juga kenal tukang hajatan itu. Dia sampai sakit seminggu, gak bisa ngomong apa-apa. Eko nyengir, lah iya, Pak, pasti sakit karena malam itu gak sempat makan mendoan. Lapar itu penyebab utama kerasukan zaman sekarang. Wawan menyikut lengan Eko. Mas, seriusan. Aku juga pernah dengar cerita hajatan itu. Emang serem. Bahkan ada tamu yang lihat bayangan putih duduk di barisan paling belakang sambil ikut nyanyi padahal tempat duduknya kosong. Pujo melanjutkan, tak terganggu oleh candaan Eko. Nunik itu, setelah Weni hilang, gak pernah lagi ke rumah Mbah Surip. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, rumahnya selalu tertutup rapat. Tirai semua diturunin. Gak ada lampu. Tapi dari sela-sela jendela, kadang ada cahaya merah kecil, seperti bara. Kayak api lilin. Tapi bentuknya bulat, melayang. Eko mengangkat alis, pura-pura merinding sambil memeluk dirinya sendiri. Wah, kalau gitu jangan-jangan dia malah punya Pokemon jenis api. Bisa manggil Charizard dari sumur belakang. Darto akhirnya tertawa kecil, memecah ketegangan. Ko, kamu tuh ya. Tapi emang bikin merinding juga sih kalau beneran. Aku pernah lewat depan rumahnya tengah malam, tiba-tiba lampu halaman nyala sendiri. Padahal saklarnya di dalam. Pujo mengangguk pelan. Itu rumah sudah lama gak biasa. Tapi yang aneh, Nunik sendiri selalu kelihatan sehat, makin kinclong, makin segar. Seolah gak pernah tidur, atau mungkin justru karena dia gak tidur. Gerimis di luar makin deras. Di kejauhan, suara nyanyian samar itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Eko diam. Kali ini, tidak ada candaan yang keluar dari mulutnya. Karena lagu yang terdengar adalah lagu lama berjudul Kembang Tanjung, lagu yang dulu selalu dinyanyikan duet oleh Nunik dan Weni. Tapi kali ini, suara yang terdengar jelas dua.
Padahal yang tinggal di rumah itu sekarang hanya satu orang. Pujo menunduk sejenak. Wajahnya tampak berbeda, ada semacam keraguan, atau mungkin penyesalan karena telah membuka terlalu banyak. Tapi matanya, tajam, menatap gelas kopi yang kini hanya berisi ampas. Kalau kalian kira kisahnya selesai waktu Weni hilang, kalian salah, katanya pelan. Yang paling gelap justru datang setelah itu. Wawan menelan ludah. Darto duduk lebih tegak. Eko masih menyandarkan badan ke dinding, tapi kini tak ada lagi canda di matanya. Setelah suara Nunik makin terkenal, makin banyak juga orang yang curiga. Karena bukan cuma dia yang makin cantik, makin laris, tapi suaminya justru makin layu. Pak Harto, namanya. Orang baik. Pendiam. Gak neko-neko. Sejak Nunik pulang dari panggung ke panggung, Pak Harto jarang terlihat. Kalaupun keluar, jalannya lemas, kayak orang habis sakit berat. Pujo menatap ke arah dinding pos ronda yang lembab. Hujan makin deras, dan angin seolah menekan dari segala arah. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, tubuh Pak Harto ditemukan mengambang di sumur belakang rumahnya. Kaku. Matanya melotot. Tapi anehnya, tubuhnya utuh, gak luka, gak tenggelam seperti orang jatuh. Lebih mirip orang yang ditarik dari dalam sumur, bukan jatuh ke dalamnya. Dan waktu itu, sumurnya udah lama gak dipakai. Udah ditutup pakai cor. Tapi malam itu, tutupannya pecah sendiri, kayak dibongkar dari dalam. Wawan memeluk dirinya sendiri. Ya Allah! Darto mengangguk pelan, wajahnya suram. Aku ingat kejadian itu. Tapi waktu itu katanya kecelakaan. Pujo menggeleng. Itu yang diumumkan. Tapi aku tahu dari adik iparnya sendiri. Sebelum meninggal, Pak Harto sempat bilang ke seseorang kalau dia curiga Nunik berubah. Setiap malam Jumat, Nunik selalu menghilang sebentar. Kadang malam-malam bangun, duduk diam di ruang tamu, matanya kosong, dan mulutnya komat kamit. Lalu dia mendengar suara tawa perempuan lain dari dalam rumah, padahal cuma mereka berdua. Eko akhirnya angkat bicara, pelan. Jadi maksudmu, Pak Harto dijadikan tumbal? Pujo mengangguk. Ya. Ada yang bilang, untuk memperkuat susuk pengasih dari Mbah Surip, harus ada ikatan darah yang dikorbankan. Dan korban itu harus mati di tempat yang menjadi pintu ke alam lain. Sumur itu dulunya dipercaya sebagai pintu ke dunia para penunggu. Waktu Pak Harto dikubur, Nunik gak nangis. Gak setetes pun air mata. Tapi wajahnya makin cerah. Bahkan 2 hari setelahnya, dia tampil di hajatan, nyanyi lagu Kembang Tanjung sambil senyum-senyum. Wawan langsung memalingkan wajah keluar pos ronda. Suasana mendadak pekat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik rintik dan bayangan. Darto menggumam, dan sekarang dia mau nikah lagi. Pujo diam sejenak, lalu berkata pelan, mungkin dia butuh tumbal baru. Hening. Eko menoleh perlahan, berusaha kembali ringan. Aduh, Pak Pujo, jangan-jangan dia koleksi tumbal macam koleksi perangko. Besok-besok, aku kalau lewat depan rumahnya mau bawa sapu lidi aja. Biar bisa usir setan, atau sapu dia sekalian. Wawan tertawa kecil, tegang. Setelah beberapa saat terdiam, hanya ditemani suara hujan yang turun makin deras, Pujo akhirnya kembali bersuara. Kali ini nadanya lebih pelan, tapi justru karena itu terasa lebih mengganggu. Beberapa minggu ini, ada kabar Nunik mau nikah lagi. Sama juragan tahu dari desa Kalipucang. Namanya Pak Suroyo. Duda kaya. Katanya punya 2 pabrik tahu dan 1 rumah kontrakan di kota. Wawan mengangguk, iya,
aku juga denger itu dari orang pasar. Katanya udah tukar cincin. Tapi kok kayak tiba-tiba banget, ya? Pujo mengangguk pelan. Itu dia. Nunik gak pernah deket sama laki-laki manapun sejak Pak Harto meninggal. Selalu sendiri. Tapi begitu bulan Suro lewat, tiba-tiba dia sering kelihatan keluar rumah. Belanja sendiri, dandan rapi, dan sering ke masjid, bukan buat ngaji, tapi duduk diam di pojok, katanya untuk merenung. Eko mendengus pelan, yakin bukan cari suami dari jamaah masjid. Darto mencubit lengan Eko. SSSTT. Dengerin dulu. Pujo melanjutkan, matanya menatap lurus ke meja karambol. Tapi kabarnya, Pak Suroyo itu sekarang sakit. Aneh. Katanya awalnya cuma masuk angin, tapi sekarang udah 3 hari gak bangun dari tempat tidur. Gak demam, gak flu, tapi matanya kosong, kayak ngelamun terus. Dokter udah periksa, katanya gak ada gejala medis. Wawan makin merapatkan tubuhnya ke api kecil yang mereka nyalakan di kaleng biskuit bekas. Kau tahu, Wan, lanjut Pujo, ada isu, ini cuma gosip, tapi orang pasar sering lebih jujur dari pejabat desa. Katanya, Nunik sengaja deketin Pak Suroyo buat dijadikan tumbal selanjutnya. Loh, Darto melotot, tapi itu kan cuma omongan orang. Iya, sahut Pujo. Cuma isu. Tapi dari cerita-cerita sebelumnya, dari Weni, dari Pak Harto, semua dimulai dari isu. Dan anehnya, yang kena isu itu gak pernah balik cerita. Eko terdiam, bibirnya agak melengkung seolah ingin melempar komentar lagi, tapi tak jadi. Ia hanya menggeleng pelan. Masalahnya, lanjut Pujo sambil menoleh satu-satu ke mereka. Kalau emang Pak Suroyo dijadikan tumbal, itu berarti ritualnya akan dilakukan malam Jumat Kliwon ini. Ketiganya langsung menoleh ke arah kalender dinding yang menggantung miring di salah satu sisi pos ronda. Tanggalnya, Kamis malam. Besok Kliwon.